Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden Aropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan
kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ uh, yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari ikan yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang
berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan, kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com,
Inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan
bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut.
Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta.
Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar
miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembung ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan pendaya gunaan dari yang dapat berdampak
terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu mulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular.
Gontor. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan.
Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan.
Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Ferdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Ferdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa
peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang
yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembus Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk
pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang apoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamazaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari ikan yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini.
Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri.
Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini
Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya, terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikut sertakan karena sebagai pencabut kuasa.
Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang.
kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk mutiara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembung ke Solo, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang apoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamazaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari ikan yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau kekal, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih.
Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah,
Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni.
BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja.
Maka dari itu, Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu, Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice.
Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan.
Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Temu Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per Harvest Experience-nya itu mulai dari 170.000
Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM.
Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi.
Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Diolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua.
Ditambah Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai.
Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Deddy menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Deddy turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi.
Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembung ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ uh, yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau kekal, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda.
Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari satu orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari satu orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Bareskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi.
Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual.
Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat.
Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedy menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedy menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedy turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri.
Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembung ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamazaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau
kapal dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada di sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Seperti itu. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com. Inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak.
Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini.
5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut.
Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti
terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya.
Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembus ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 wisatawan bisa
secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau kekal, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan, kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram tersendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular.
Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak
PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini
ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum.
Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Diolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik Tembus Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak
para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada di sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih, seperti itu. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya.
Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri.
Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini
Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya, terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikut sertakan karena sebagai pencabut kuasa.
Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang.
kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk mutiara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda sekolah dari Tembung ke Solo, Jakarta Barat. Karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ uh, yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang apoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu mulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban, Andrea Gwijangge, dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih.
Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polri. Penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri.
Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini
Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya, terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikut sertakan karena sebagai pencabut kuasa.
Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang.
kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk mutiara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik dari Tembung, Solo, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari ikan yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau kekal, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih.
Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus
tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni.
BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja.
Maka dari itu, Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu, Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice.
Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Diolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Diolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Diolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan.
Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu Pearl Harvest Experience-nya itu dimulai dari 170.000
Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasmin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD rumah sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM.
Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi.
Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Diolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua.
Ditambah Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai.
Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Deddy menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Deddy turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi.
Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah, tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dan temu ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 170.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda.
Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih, seperti itu. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com. Inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari satu orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari satu orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Bareskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi.
Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit, sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual.
Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat.
Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedy menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedy menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedy turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
Sebelumnya, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dan Tembung Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000
dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada di sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Seperti itu. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com. Inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak.
Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini.
5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut.
Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta.
Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15
miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik dari Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari
kan dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan, kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya.
Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 bank. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan.
Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan.
Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan
peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang
yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembung ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk
pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari ikan yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini.
Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri.
Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini
Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya, terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikut sertakan karena sebagai pencabut kuasa.
Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang.
kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk mutiara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Gembong ke Solo, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ uh, yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang apoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih.
Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus
tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni.
BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja.
Maka dari itu, Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu, Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice.
Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan.
Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembus ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari ikan yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per Harvest Experience-nya itu mulai dari 170.000
Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM.
Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi.
Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Diolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua.
Ditambah Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai.
Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Deddy menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Deddy turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi.
Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembung ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ uh, yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamazaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda.
Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari satu orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari satu orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi.
Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual.
Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat.
Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedy menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedy menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedy turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri.
Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Gembong ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamazaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau
kapal dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 untuk dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada di sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih, seperti itu. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat.
Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima.
Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa
hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo.
Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden Aropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan
kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembung Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari impact yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang
berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada di sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com,
Inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor (AM) belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan
bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut.
Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta.
Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15
miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk darah yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dari Tembus ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari yang dapat berdampak
terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada di sekitar di 1 tahun ke depan, kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiram mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Seperti itu. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular.
besar. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan.
Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan.
Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan
peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikutsertakan karena sebagai pencabut kuasa. Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang
yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang. Kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk cara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik sekolah dan temu ke Soho, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk
pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk biaya kegiatannya sendiri itu per harvest experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih. Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini.
Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD Rumah Sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri.
Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. Lima hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini
Maksud kami, upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya, terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut. Wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu sepakat dengan penyampaian diksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah adanya dugaan asusila, bukan pelecehan seksual. Saat ditemui di gedung LPSK, Edwin mengungkapkan diksi tersebut disampaikan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Alasan dirinya sepakat karena kekerasan seksual dan asusila tentu memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan berbeda. Ia mengatakan asusila lebih netral dibandingkan kekerasan seksual. Karena hingga kini, kasus terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih belum menemui titik terang. Bahkan beberapa hal kejanggalan juga perlahan mulai tampak terlihat dan kemudahan disampaikan jajaran LPSK. Contoh tersebut disampaikan Edwin didasari karena terdapat sesuatu kejanggalan terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Yosua terhadap Putri Chandrawati. Poin kejanggalan pertama, Putri Chandrawati dan almarhum Yosua diungkapkan Edwin tidak tergambar adanya relasi kuasa yang kerap dapat menimbulkan kasus pelecehan seksual. Kejanggalan selanjutnya yakni terdapat di lokasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati berlangsung. Diketahui di lokasi tersebut juga terdapat beberapa orang dan tidak hanya berisikan antara Putri dan almarhum Yosua saja, sehingga apabila itu terjadi akan sangat kurang memungkinkan. Selesai informasi yang telah didapat pihak LPSK terkait dugaan pelecehan tersebut, diperkirakan juga bahwa tidak mungkin korban yang diduga adalah Putri Chandrawati masih ingin bertemu atau berkomunikasi dengan terduga pelaku yaitu almarhum Yosua. Sebab apabila dugaan pelecehan seksual tersebut benar terjadi, Putri Chandrawati diperkirakan akan trauma hingga depresi dan memungkinkan untuk tidak ingin berkenan melakukan pertemuan dengan almarhum Yosua. Ditambah, Putri dan Yosua saat berada di Magelang juga masih tinggal di satu rumah yang sama. Dengan hal itu, tentu Edwin menjelaskan peristiwa ini benar-benar janggal, sebab tidak akan memungkinkan juga terduga korban akan rela tinggal satu rumah yang sama dengan terduga pelaku. Tak hanya berhenti di situ, kejanggalan selanjutnya yakni dari segi waktu pelaporan ke pihak kepolisian setempat. Edwin mempertanyakan perihal jangka waktu dan alasan Putri untuk tidak lapor secara langsung ke jajaran kepolisian setempat. Mengingat pihak kepolisian pastinya akan langsung membantu melakukan penyelidikan dengan mencari bukti secara ilmiah. Bahkan untuk mengungkap suatu kasus, pihak kepolisian juga akan mencari lebih banyak bukti yang relevan sebagai dukungan dalam isi laporan pengaduan korban. Namun hingga kini penyampaian dugaan kekerasan seksual tersebut hanya bersumber dari penjelasan Putri Chandrawati saja. Maka dari itu Edwin lebih sepakat hingga saat ini perihal penyampaian yang diungkapkan Kapolri saat rapat ke Dewan Pendapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Saat itu Edwin menyampaikan ucapan pemilihan diksi dari Kapolri yang tepat terkait kasus ini adalah dugaan asusila dan bukan kekerasan seksual. Di akhir penjelasannya, Edwin merasa pihak LPSK akan tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terkait mengambil sikap kurang setuju dengan adanya kekerasan seksual oleh almarhum Yosua pada Putri Chandrawati.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Pengakuan Kapolri bertemu dengan Verdi Sambo diceritakannya kepada jurnalis senior Budiman Tanurjo di sebuah tayangan televisi. Kapolri mengatakan sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Sebab Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Verdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengaku sempat menyatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo, namun Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Sambo sempat membuat skenario seolah yang terjadi adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun belakangan diketahui jika Baradae diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Pemicunya diduga karena Brigadir J disebut melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Sidang Komisi Kode Etik mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, masih berlanjut hingga Rabu 7 September hari ini. Nantinya sidang itu akan berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Diketahui sidang tersebut digelar sejak Selasa 6 September kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu belum rampung hingga akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Diberitakan sebelumnya sidang tersebut digelar di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait upaya menghalangi penyidikan alias obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan terdapat 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik itu. Hal tersebut untuk menggali keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik kali ini. Dedi menambahkan hasil sidang kode etik terhadap Agus Nurpatria akan disampaikan secara langsung setelah putusan sidang selesai. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurutnya Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah TKP. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan 3 hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Dedi turut membeberkan peran masing-masing para tersangka obstruction of justice. Polri sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. M. Burhanuddin menjalani sidang gugatan mantan kliennya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September hari ini. Menurut Burhanuddin, Baradae dalam gugatannya ini perlu diikut sertakan karena sebagai pencabut kuasa.
Bahkan jika Baradae tidak dimasukkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak akan menerimanya. Sehingga ia dan Deolipa sudah sepakat menggugat Baradae karena di awal memberi kuasa dan di akhir mencabut kuasa. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini, ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Burhanuddin menjelaskan pencabutan ini cacat hukum dan tidak sesuai dengan proses hukum. Burhanuddin pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Bareskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com terkait gugatan ini, Burhanuddin mengenyampingkan uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengatakan gugatan ini hanya untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan barang mewah saat konferensi pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, Mabes Polri buka suara soal outfit atau pakaian Brigjen Andirian yang menjadi sorotan publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan gaya hidup anggota Polri. Diketahui, Polri mengeluarkan aturan terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota dan keluarganya. Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya tersebut tercantum dalam surat telegram. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Sigit Prabowo tersebut berisikan tentang peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjadi sorotan karena menggunakan sejumlah barang mewah saat jumpa pers kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mencurigai jika sederet barang mewah itu berasal dari gratifikasi. Hal ini jika memang pembelian barang-barang mewah tersebut bukan dari penghasilan resmi. Bambang menilai gaya hedonisme para anggota polisi memang sudah menjadi sebuah kultur. Bahkan Bambang mengungkapkan surat edaran pada era Irjen Idam Aziz saat menjabat sebagai Kapolri soal polisi dilarang bermewah-mewah tak lebih dari sebuah aturan di atas kertas dan pencitraan. Bambang mendorong agar seluruh anggota Polri untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum mendapat promosi jabatan. Lebih lanjut, Bambang meminta agar soal kemewahan itu tidak menjadi fokus agar penyidikan kasus kematian Brigadir J tetap berjalan. Tribuners, pernahkah Anda mencoba mengambil langsung mutiara dari cangkangnya? Jika belum, Anda bisa coba datang ke Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Di sana ada salah satu tempat wisata yang menawarkan pengalaman seru mengambil mutiara langsung dari cangkangnya. Jakarta Aquarium dan Safari untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan perusahaan Jepang menghadirkan Pearl Harvesting Experience untuk mengajak para wisatawan merasakan pengalaman mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, kerang Akoya merupakan salah satu jenis kerang yang ditemui di wilayah Jepang.
kilauan dan juga warnanya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri untuk mutiara yang dihasilkan dari kerang tersebut untuk dijadikan sebagai perhiasan begitu. Nah, bagi Anda yang tertarik dari Tembung, Solo, Jakarta Barat, karena di sana ada Jakarta Aquarium and Safari atau JAXQ yang untuk pertama kalinya berkolaborasi bersama dengan perusahaan Jepang bernama Liwan menghadirkan Pearl Harvesting Experience, yaitu kegiatan yang mengajak para wisatawan merasakan pengalaman secara langsung mengambil mutiara dari kerang otentik khas Jepang, yaitu kerang Akoya. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan mutiara tersebut juga bisa langsung dijadikan sebagai perhiasan nih Tribuner. CEO dari Liwan sendiri, Yamasaki Haruki, mengatakan bahwa experience ini merupakan upaya untuk dengan kualitas terbaik serta mengendalikan daya guna dari ikan yang dapat berdampak terhadap penurunan populasi tiram mutiara di alam begitu. Nah, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi limbah dengan cara mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembudidayaan mutiara hingga ke pemasarannya. Dengan membayar 170.000 kan, wisatawan bisa secara langsung mencoba pengalaman mengambil mutiara tersebut dari cangkangnya begitu. Selain itu, wisatawan juga bisa membuat berbagai aksesoris secara langsung di sana. Tapi untuk pembuatan aksesorisnya ini dikenakan biaya tambahan lagi, mulai dari 50 ribuan untuk berbagai aksesoris, misalnya seperti kalung, kemudian juga gelang, anting, dan juga gantungan kunci begitu. Nah, sebagai informasi, mungkin bagi Tribuners yang berada di luar Jakarta, bahwa Jakarta Aquarium and Safari ini merupakan salah satu tempat wisata indoor yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah, tempat ini menawarkan pengalaman kita melihat lebih dekat dengan berbagai jenis satwa yang ada di dalamnya, mulai dari satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non-akuatik. Misalnya ada binturong, meerkat, kemudian juga ada kucing Afrika, atau sel, dan juga berbagai jenis satwa lainnya. Nah, untuk datang ke Jakarta Aquarium sendiri, harga tiketnya saat ini dibanderol kisaran 147.000 dewasa saat weekday dan juga 112.000 untuk anak-anak saat weekday. Sedangkan di weekend dibanderol harga 171.000 untuk dewasa dan anak. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk periode tersendiri sudah pasti kita long term kerjasama dengan perusahaan dari Jepang, Leone ini. Kita ada sekitar di 1 tahun ke depan. Kita juga sambil melihat nih perkembangan secara populasinya. Seperti itu, karena kami dari Jakarta Aquarium Safari turut mendukung untuk pelestarian tiram laut, terutama yang menghasilkan mutiara atau tiara mutiara, karena tiara mutiara ini merupakan salah satu rantai makanan dan juga menjaga populasi di dalam ekosistem laut. Dan juga si tiram ini merupakan filtrasi alami untuk air laut, seperti itu. Jadi kami juga mendukung nih gerakan supaya air laut kita bersih. Jadi kalau untuk tiram itu sendiri ini masih asli dari Jepang, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia tersendiri belum memiliki kualitas yang sebagus di Jepang, seperti itu. Tapi kalau kami tidak menutup kemungkinan apabila memiliki beberapa tempat atau daerah yang memiliki budidaya untuk tiram laut, kami juga bersedia dan kami terbuka untuk kerjasama, seperti itu. Kalau untuk kegiatannya sendiri itu Pearl Harvest Experience-nya itu dimulai dari 170.000. Tetapi nanti kalau misalkan mau dibuat menjadi perhiasan dan lain-lain, itu sudah pasti ada additional charge gitu. Karena apa? Karena pearl ini adalah sesuatu perhiasan yang sifatnya itu long lasting. Keluarga 4 korban mutilasi yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua meminta keadilan pemerintah karena merasa trauma dan tidak bisa berbicara lebih banyak. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga korban Andrea Gwijangge dengan terbata-bata karena merasa takut saat memberikan keterangan pers pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua pada Rabu 7 September. Sebagai warga Papua, dengan adanya kasus ini merasa diperlakukan layaknya binatang di tanahnya sendiri. Ia pun mengatakan jika pihaknya dan keluarga korban masih trauma sehingga tidak ingin berbicara lebih.
Keluarga korban meminta kasus proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum, tidak di pengadilan militer. Harapannya, pihak keluarga bisa melihat perkembangan kasus ini dengan terbuka dan jelas. Pasalnya, ia menilai banyak kasus-kasus besar yang dengan mudah ditutup, apalagi terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa rakyat biasa seperti mereka. Bahkan Andrian menyebut pihaknya meminta kepada Amnesty International untuk mengangkat suara mereka demi kasus ini. Berikutnya, keluarga korban meminta para pelaku harus diadili secara undang-undang yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya. Kasus penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM masih terus bergulir. Keluarga AM mendapat kabar almarhum meninggal pada Senin 22 Agustus lalu. Jenazah AM kemudian tiba di rumah duka pada Selasa 23 Agustus diantar rombongan yang dipimpin pengasuh Gontor 1, Ustadz Agus. Awalnya berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, AM dinyatakan meninggal karena penyakit tak menular. Namun sang ibu, Soimah, yang tak percaya penyebab anaknya meninggal, meminta agar peti jenazah dibuka. Saat peti dibuka, banyak ditemukan luka lebam di bagian kepala hingga dada AM. Pihak Gontor pun mengakui AM tewas karena dianiaya dan menyampaikan permintaan maaf lantaran sempat menutupi penyebab kematian korban. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta baru kasus santri Gontor yang tewas dianiaya. Fakta pertama, dugaan motif AM dianiaya hingga tewas. Pada Selasa 6 September, polisi telah menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan olah TKP difokuskan pada lokasi perkemahan di mana aksi penganiayaan terjadi. AM diketahui menjabat sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat. Dalam olah TKP tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa pentungan, minyak kayu putih, air mineral, hingga becak. Terkait motif penganiayaan, Catur mengungkapkan sementara ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara korban dan terduga pelaku. Kesalahpahaman itu terjadi karena masalah kekurangan alat. Kendati demikian, motif penganiayaan secara utuh nantinya akan disampaikan setelah polisi selesai memeriksa saksi secara menyeluruh. Fakta kedua, sebanyak 11 saksi diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan hingga menyebabkan AM tewas terus bertambah. Sebelumnya, Polres Ponorogo memeriksa 9 saksi yang terdiri dari 2 santri, 4 dokter, dan 3 pengasuh Gontor. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 saksi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Fakta ketiga, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut, Polres Ponorogo telah mengantongi identitas pelaku. Menurut AKBP Catur Wahyono Wibowo, dari keterangan 11 saksi diketahui terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun Catur tidak merinci apakah semua terduga pelaku berasal dari kalangan santri atau pihak lain. Fakta keempat, sebanyak 50 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi. Saat olah TKP digelar pada Selasa, ada 50 adegan yang diperagakan. AKBP Catur Cahyono Wibowo menuturkan adegan yang diperagakan mulai dari penjemputan, kegiatan yang mengakibatkan AM tewas, hingga akhirnya korban dibawa ke IGD rumah sakit milik Gontor. Untuk penyebab kematian pastinya, Catur mengatakan polisi tidak bisa menyampaikan. Fakta kelima, tim Polres Ponorogo akan ke Palembang. AKBP Catur Cahyono Wibowo akan mengirim tim ke Palembang untuk mengupayakan autopsi terhadap jenazah AM. Catur mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Selatan terkait permintaan autopsi jenazah korban. Menurut Catur, autopsi tetap akan dilakukan meski jenazah AM sudah dimakamkan 2 pekan lalu. Ia memastikan tim akan menemui keluarga korban di Palembang untuk meminta persetujuan. Kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, AM, belakangan ini menjadi sorotan publik. Penganiayaan hingga berujung tewasnya AM tersebut juga mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah,
Khalil Nafis, menilai perlu pengawasan yang lebih efektif pada santri di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap kasus tersebut diproses secara hukum serta dilakukan pembinaan terhadap pengurus agar kasus tidak terulang. Pernyataan itu disampaikan Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 September. Khalil juga meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan diproses secara hukum, serta peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran untuk mengingatkan perlunya pengawasan dari pengasuh maupun pengurus pesantren kepada santri. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor sempat tidak transparan terkait penyebab kematian AM santri asal Palembang. AM sempat disebut meninggal karena kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Pondok Gontor kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait kematian AM karena tindakan penganiayaan. Pernyataan ini respons dari viralnya video di media sosial Soimah, ibu dari AM yang mengendus kejanggalan pada tewasnya sang anak. Soimah mendapatkan laporan dari wali santri lain yang menyebutkan korban AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta peti jenazah anaknya dibuka, ternyata kondisi korban bukan karena jatuh, melainkan diduga akibat kekerasan. Pihak PMDG Ponorogo kemudian meminta maaf dan berduka cita atas wafatnya santri tersebut. PMDG juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban karena tidak jelas dan terbuka dalam proses pengantaran jenazah. Tim pengasuhan santri juga mengakui bahwa menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Juru bicara PMDG Ponorogo mengatakan langsung menindak dan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat penganiayaan. Sanksi itu berupa dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Ponpes secara permanen. PMDG Ponorogo juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum AM ini. 5 hari mendampingi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Baradae, Deolipa dan Burhanuddin belum pernah mendapat upah dari Barreskrim Polri. Burhanuddin mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan pemberian gaji kepada tim kuasa hukum Baradae selama mendampingi perkara. Sebab saat itu pihaknya hanya fokus bekerja saja untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Burhanuddin mengatakan ia dan Deolipa tidak mempermasalahkan uangnya, hanya saja perlakuan yang tiba-tiba diminta mundur yang tidak bisa mereka terima. Menurut Burhanuddin, dengan tim kuasa hukum Baradae buka suara di media sosial. Maksud kami, buka suara di media soal kematian Brigadir Yosua, maka sudah membantu menaikkan citra positif Polri. Bahkan tim kuasa Baradae membuat suasana menjadi tenang pasca membeberkan pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terbukti beberapa saat setelah ia dan Deolipa berbicara ke media, Kamarudin Simanjuntak tak bersuara keras lagi. Anehnya, ucapan tim kuasa hukum Baradae saat itu malah mendapat intervensi dari Barreskrim Polri agar dicabut kuasanya. Publik pun sudah bisa melihat tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah bekerja sesuai prosedur dan ada yang ditutup-tutupi. Burhanuddin pun mengaku apa yang disampaikan ke publik pada saat itu merupakan hasil keterangan Baradae yang perlu diuji, sehingga ia menyampaikan bukan hasil dari perkara yang sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Baradae, M. Burhanuddin, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Burhanuddin yakin gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara perdata ini ada 3 orang yang digugat Burhanuddin dan Deolipa, yaitu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Baradae, dan Roni Talapesi. Ia pun meminta penjelasan kepada pihak tergugat, alasan diminta untuk mundur mendampingi tersangka pembunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan di awal-awal isu pemecatan dirinya sebagai tim kuasa hukum, ia dan Deolipa tak mau mundur mendampingi kliennya. Tiba-tiba secara sepihak Barreskrim Polri telah menunjuk Roni Talapesi sebagai tim kuasa hukum yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan DKI Jakarta itu mengatakan ada 1 hingga 2 orang pimpinan KPK Jilid 5 yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Orang tersebut menurutnya bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni.
BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta ini upaya fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E. BW mengatakan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat. Menurutnya terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh. BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum. Ia menyatakan tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E. Menurut Firly, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut. Adapun Anies mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut.